dan anggota saya yang bernama Putri Ramadhani. Sekian pendapatnya. Dia IKT, Fitri Sriani, Elisa Agustia, kami coba. Dan kami di sini akan menjelaskan teori tentang behaviorisme dan contohnya. Definisi dari teori behaviorisme adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat karena adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk meningkatkan atau bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Adapun teori-teori behaviorisme menurut pakar-pakarnya, yang pertama Ivan Pavlov, itu dia seperti classical conditioning. Pentingnya studi yang dilakukan oleh Pavlov terletak pada metode yang digunakannya serta hasil-hasil yang diperolehnya. Alat-alat yang digunakan dalam berbagai eksperimen memperlihatkan bagaimana Pavlov memperlihatkan kawan-kawannya dapat mengamati secara teliti dan mengukur respon subjek-subjek dalam eksperimen-eksperimen. Teori dari pakar-pakar, dan yang kedua itu dari pakar L. Thorndike, yaitu hukum pengaruh, yang mana konsekuensi perilaku seseorang pada suatu waktu memegang peranan penting dalam menentukan perilaku orang itu. Selanjutnya, hukum pengaruh Thorndike mengemukakan bahwa jika suatu tindakan diikuti oleh suatu perubahan yang memuaskan dalam lingkungan dan kemungkinan tindakan itu diulangi dalam situasi yang mirip akan meningkatnya. Dan yang ketiga, B.F. Skinner, yang mana teorinya ialah operant conditioning. Eksperimen Skinner dipusatkan pada penempatan subjek-subjek dalam situasi yang terkontrol dan mengamati perubahan-perubahan dalam perilaku, yang mana subjek-subjek itu yang dihasilkan ialah dengan mengubah secara sistematis konsekuensi perilaku subjek tersebut. Bastard mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Jadi, walaupun dia mengakui adanya perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Teori behaviorisme menurut bagi Hobbes, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Oleh sebab itu, Hobbes mengatakan kebutuhan biologis atau drive dan pemuasan kebutuhan biologis atau drive reduction adalah penting menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan untuk sehingga stimulus dorongan dalam belajar selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis maupun respon yang muncul berbeda-beda. Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Hubungan antara stimulus dan respon bersifat sementara. Oleh karena dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu sering mungkin diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respon bersifat lebih kuat dan menetap. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori behaviorisme. Kekurangannya, yang pertama, pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru, dan yang kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru, dan yang ketiga, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Yang kedua, kelebihan yang ada tiga. Yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan, dan yang kedua, materi yang diberikan sangat detail, dan yang terakhir, membangun konsentrasi pemikiran. Nah, contohnya kasus pelaksanaan pembelajaran menurut teori behaviorisme, yaitu seperti Jono baru saja beranjak dari SMP menuju SMA. Ia masuk ke SMA yang terkenal sebagai SMA yang dihuni oleh orang-orang golongan atas. Padahal ia berasal dari keluarga golongan menengah bawah. Awalnya orang tua Jono tidak memperbolehkan Jono masuk ke sekolah tersebut
Juga muncul keinginan untuk bermain dengan teman-temannya. Ia mencuri uang orang tuanya untuk bisa berpenampilan seperti teman-temannya. Keadaan hidup seperti ini membuat ia tak nyaman. Ia ingin sekali tidak seperti ini, namun itu hanya tinggal keinginan saja. Ketakutan akan dikucilkan membuat ia tidak menjalankan kebiasaan buruk ini. Contoh kedua dari teori behaviorisme. Sangat miris, hampir setiap hari kita mendengar berita-berita siswa merenggang nyawa sia-sia. Tawuran kini bukan lagi sekedar hobi, tetapi telah menjadi pada diri siswa. Dan akhirnya lahirlah budaya tawuran. Bahkan, sadar atau tidak, budaya tersebut terwariskan dari setiap jenjang. Tidak hanya kaum intelek yang berkedok mahasiswa, tetapi telah diwariskan kepada anak ingusan yang berkedok siswa sekolah, baik di jenjang SMP maupun SMA. Banyak pemicu mengapa mental generasi bangsa ini mudah sekali terprovokasi, sehingga cepat tersulut turun emosi dan akhirnya dilampiaskan dengan otot, bukan otot. Pengaruh keluarga, lingkungan, teman, teknologi, hiburan, bahkan pengaruh pendidikan sangat kuat terhadap mental siswa. Di satu sisi mereka menginginkan kebebasan, tetapi di sisi lain mereka takut akan tanggung jawab yang menyertai kebebasan tersebut. Ini adalah salah satu contoh dari teori behaviorisme. Ya ampun, si Jenny. Ibu, Ini ibu lagi bersihin buku kamu. Putri kan mau masuk SMA, jadi Putri mau ingin masuk yang di sini, ibu sekolah ini. Ya ampun Jenny, ini sekolahnya mahal, sekolahnya orang kaya, nggak bisa. Kita mau apa, ibu mau mencari uang untuk kamu masuk sekolah di sini. Tapi Jenny mau sekolah situ loh ibu. Jadi janji bakal bantu ibu cari duit untuk supaya bisa membayar sekolah di situ. Ya udah, kalau begitu nanti ibu usahakan ibu nyari duit juga, karena ibu tahu kamu tuh anak yang pintar, kamu tuh bisa masuk ke sekolah seperti ini. Jadi iya kasih masuk sekolah situ. Ya udah, nanti ibu usahakan untuk mencari dananya. Makasih ya ibu.
ibu nggak mungkin juga. Ini ada dompet ibu sih, cuman nggak apa-apa ngambil tanpa. Ya nggak apa-apa, nanti jadi ganti kok. Ya aku sih terserah aja, kan gaji aku ya aku ikut juga sih. Kamu bagus. Iya, aku semalam baru beli dari, kan tau gak toko Shopaholic yang di Jalan Merak? Tahu. Itu kan tokonya bau banget, jadi kebetulan karena gue kan ya mana gitu kan, jadi sorry kirim ya. Iya, Terus kamu juga baru ya? Iya, berapa tahun dulu? Ya sedikit juga lah, harganya berapa? Yang penting ready lah. Nomor dong, jamnya. Hah? Nomor dong. Di jam ya? Iya. Gampang, nanti tinggal kita pesan aja dari sana. Ya tapi duitnya duluan minum dulu ya. Nanti udah jelas sekarang nggak bisa. Kayaknya nggak bisa lah, karena karena gue juga mau beli barang juga, takutnya nanti duit gue cukup gitu. Tapi sih duit gue punya juga di ATM, cuman kadang gue kalau pakai ATM nggak terlalu suka. Orang tua kamu kerjanya apa sih? Orang tua gue bisa jadi nggak? Kemana? Pengacara sih. Oh iya, sorry gue lupa karena banyak ini barang yang mau beli, jadi gue agak mana gitu. Orang tua gue sih punya perusahaan, gimana? Punya perusahaan kayak tambang gitu, tapi nggak di Medan, nggak di Indonesia, di luar negeri sana. Jadi gue jarang jumpa sama bokap nyokap gue. Orang kaya juga artinya. Kalau orang enggak lah, biasa kerja apa. Jadi kita bisa jadi kan? Jadi lah. Mana naik mobil gue aja? Kalau misalnya kan bawa mobil, naik mobil aja, mobil gue aja ya. Tapi dia tinggal dulu ya nonton mobil gue dipakai sama saudara gue atau apa, karena orang itu kan baru dari luar negeri, dari luar juga, jadi nginepnya di rumah gue gitu. Jadi kalau yang itu penting gitu ya, jadi dia nggak tahu mobil dia siapa gitu. Baik banget. Kali dong materi kita. Hari ini besok. Mau sekali ya, nanti rumah dia aja. Ya boleh nggak kami mendapat kamu? Iya. Kan tadi gue bilang saudara gue itu datang, jadi rumah temen gue itu rame, jadi mungkin lain kali kali ya. Tapi kan nggak apa-apa, sekali kenalan. Iya. Apalagi dari luar negeri kayak gitu. Masih banyak tuh orang lain. Kalau kita makan aja sekarang kayaknya di kantin lebih enak lagi makan. Ya. Gue yang terakhir. Oke, terus. Bu, saya mau naik dulu takut salah utang Ibu. Hari ini jatuh temponya. Iya Bu, saya tahu. Bentar ya Bu, saya ambil uangnya. Oke, cepat ya Bu. Hai Mam. Kok nggak ada uangnya? Jadi kamu tahu uang Ibu yang di dompet? Enggak, tahu itu. Beneran? Iya beneran dong. Oh iya, ini jam kamu dapat dari mana? Ini hadiah ulang tahun Bu. Siapa yang beri? Kawan. Benar, kamu nggak ngambil uang Ibu? Bener loh Ibu, masa Ibu nggak
sama Jenny. Bukan ibu nggak percaya, tapi kan nggak ada orang selain kamu di rumah ini. Tapi uang ibu kok nggak ada? Mungkin ibu terpakai kemana gitu. Nggak ada, Jenny. Mungkin ibu lupa naruh di mana. Ya udah sebentar, ibu mau jumpain rentenir depan itu. Yaudah sana. Bu, maaf ya, uangnya nggak ada. Uangnya tiba-tiba nggak ada di dompet saya, hilang. Bu. Ah, itu alasan kamu aja, Bu. Iya bu, maaf bu. Sekali lagi saya minta maaf, ini memang salah saya. Beri saya waktu untuk membayar. Ini lagi. udah jatuh tempo, Bu. Iya bu, tapi maaf lagi, sekali lagi. Saya minta waktu. Oke, saya kasih waktu Ibu 3 hari. Setelah itu saya datang kembali. Kalau Ibu nggak bisa bayar, saya akan sita rumah Ibu. Iya bu, nggak apa-apa. Ini tahu nih, saya tahu ini salah saya bu. Ibu pikirkan itu. Iya. Ya ampun, kayak mana? Hari ini ibu itu lagi utangnya. Sedangkan uangnya kayak mana ya? Aduh. Gimana nih? Gimana nih? Mau traktir orang itu lagi. Nggak ada duit, kan habis. Mana ya? Oh iya. Pasti mamanya lagi dapat duit banyak nih. Sekarang lagi baru lagi. Kan? Nggak duit lagi. Tahu guys, dia juga berita. Jenny, ternyata kamu yang ngambilin ibu. Enggak, Ma, ini mau cek aja gitu, mau ngecek. Ibu sudah ya, ibu yakin pasti kamu yang ngambilin ibu kemarin. Iya, emang Jenny yang ambil, Bu. Tapi Kenapa kamu berbuat seperti itu? Jenny hidup kayak gini tuh, Jenny tuh jenuh, Ibu. Kan Jenny punya barang yang elis, sedangkan Jenny apa? Kan dari pertama udah ibu bilang kalau kamu tuh nggak bisa ikuti pergaulan di sekolah kamu yang ingin kamu masukin itu. Bukan Jenny yang nggak bisa, Ibu yang nggak bisa. Ibu yang nggak bisa memfasilitasi Jenny. Jenny, nah kamu tuh sadar ini tuh orang susah. Kamu tuh mata kamu tuh ngeliat ke bawah, jangan pernah melihat orang-orang atas. Kalau melihat orang-orang yang ke atas itu nggak akan pernah ada habisnya. Tapi Jenny hidup nggak mau hidup seperti ini, Ibu. Sudah nak, yang penting kamu jangan memulainya seperti itu lagi. Kalau kamu ingin, kan kamu bisa minta sama ibu. Tapi Ibu nggak pernah ngasih. Iya, kamu tahu sendiri perekonomian kita tuh kayak mana. Maafkan Jenny, Bu. Iya, ibu tahu. Tapi ya sudahlah.
kelompoknya si Putri. Ini untuk behind-nya. Kamu ketemu lagi. Kita waktu kelompok aku juga ketemu. Aku dong. Dah ya. Oh ya, si Putri. Nanti kan Putri jalan Indonesia ikut seperti di sini makanya. Ada video aku Indonesia ikut. Baru nih ya. Kalau pas ini mana ada kan? Gue jangan mau syuting semua lah, belum mulai. Tok behind. Putri, dia tak kayak ngomong. Nanti kan posisi Putri ini kan punya aja. Sekarang data dan data. Mak, aku mau sekolah di sini. Aku mau sekolah di sini. Mak, aku sekolah di sini. Aku, Mak, mau sekolah di situ, Mak. Tapi aku gak punya uang. Kamu mau punya uang. Pokoknya aku mau sekolah di sini. Bantingkan pintu ya, dan marah-marah lagi tuh kan. Tapi dia Jangan kayak, banting pintu, nggak usah buka tapi dia kayak pertamanya belum